Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik kelas 8 SMP Wahid Hasim 1 Surabaya, Bapak Ibu guru dan anak-anakku yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita bersama-sama pada kesempatan ini akan menerima penjelasan terkait persiapan pelaksanaan asesmen nasional. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu orang tua, wali bersaldi yang sangat kami hormati, perlu kami sampaikan yang pertama, kami mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian pendampingan Bapak Ibu orang tua wali peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, yaitu metode daring yang hingga saat ini kita laksanakan untuk menunjang keberhasilan peserta didik. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan asesmen nasional sebentar lagi akan kita hadapi. Perlu kami sampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan asesmen nasional, di mana asesmen nasional ini nantinya merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar peserta didik yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses pembelajaran dan iklim satuan pendidikan yang menunjang pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca didefinisikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi berbagai jenis teks tertulis untuk mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia, agar nantinya dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi mempunyai pengertian, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Nantinya asesmen nasional
ada beberapa macam variasi soal yang diujikan. Di antaranya adalah pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, serta urean. Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada belajar peserta didik. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Misalkan kesenjangan antar kelompok sosial, ekonomi dalam satuan pendidikan, kesenjangan antara satuan pendidikan swasta dan satuan pendidikan negeri. Dan ini sangat membantu satuan pendidikan di dalam menyusun program ke depannya supaya pendidikan di setiap satuan pendidikan atau sekolah benar-benar bermutu. Jadi asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidikan, yakni pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah satuan pendidikan yang efektif untuk mencapai tujuan utama. Hal ini diharapkan dapat mendorong satuan pendidikan dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Oleh karena itu, kami berharap kepada Bapak Ibu orang tua, wali peserta didik untuk senantiasa memberikan pendampingan perhatian sekaligus memotivasi agar tujuan dari satuan pendidikan dan dinas pendidikan dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, karena pelaksanaan asesmen nasional ini adalah nantinya perwakilan tiap sekolah, di mana pemilihan dilakukan sistem dari pusat, yaitu jumlah kepesertaan 50 peserta didik dengan rincian 45 utama dan 5 cadangan. Namun demikian, kami juga berharap kepada anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan asesmen nasional nantinya tetap semangat, karena soal-soal yang diberikan tidak mengikuti kegiatan asesmen nasional nantinya tetap semangat, karena soal-soal yang diberikan nantinya akan bermanfaat bagi pendidikan tindak lanjut ke depan. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk lebih jelasnya akan kami tayangkan video terkait kebijakan asesmen nasional, kemudian kepesertaan asesmen nasional, serta bagaimana moda pelaksanaan asesmen nasional. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi kurikulum, pembelajaran, dan asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah.
Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM, Literasi, Numerasi, Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar. Komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Instrumen kedua, survei karakter, dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Survei karakter mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Instrumen ketiga, survei lingkungan belajar, dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Survei lingkungan belajar mengumpulkan informasi tentang kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid akan mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sementara guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Responden murid akan dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 30 murid SD atau MI, 45 murid SMP atau MTS, dan 45 murid SMA, SMK atau MA. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep,
kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Asesmen nasional dilaksanakan di semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan. Sampel peserta didik yang mengikuti asesmen nasional dipilih secara acak, sedangkan kepala satuan pendidikan serta guru seluruhnya akan berpartisipasi. Bagaimanakah mekanisme kepesertaan tersebut dalam implementasi? Peserta didik akan mengerjakan 4 instrumen: asesmen literasi membaca, survei karakter, asesmen numerasi, serta survei lingkungan belajar. Peserta didik jenjang pendidikan dasar dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan jumlah maksimal 30. Sementara untuk jenjang pendidikan menengah dipilih secara acak dengan jumlah maksimal 45 murid. Masing-masing jenjang memiliki 5 orang peserta cadangan. Apabila ada peserta utama yang berhalangan melaksanakan asesmen nasional, maka satuan pendidikan harus sudah menginformasikan penggantian peserta utama dengan peserta cadangan selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. Peserta cadangan yang terpilih harus menyelesaikan keempat jenis instrumen secara lengkap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak menyediakan jadwal asesmen susulan. Peserta yang tidak hadir pada hari pelaksanaan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan susulan dan datanya tidak diikutkan dalam penentuan hasil satuan pendidikan. Bila asesmen nasional di satuan pendidikan tidak dapat dilaksanakan karena adanya keadaan situasi darurat dan kejadian luar biasa seperti listrik padam atau bencana alam, maka dapat dilakukan penjadwalan ulang. Terkait pelaksanaan survei lingkungan belajar oleh guru dan kepala satuan pendidikan, beberapa hal perlu diperhatikan. 1. Seluruh kepala satuan pendidikan dan guru yang terdaftar di Dapodik atau EMIS dan mengajar di satuan pendidikan tersebut akan menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar.
2. Pengisian survei lingkungan belajar untuk kepala satuan pendidikan dan guru dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan diberikan waktu selama 4 hari. 3. Bagi guru yang mengajar lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang diajar. 4. Bagi kepala satuan pendidikan yang memimpin lebih dari satu satuan pendidikan, melaksanakan survei lingkungan belajar di setiap satuan pendidikan yang dipimpin. Apabila kepala satuan pendidikan yang berperan sebagai guru, maka akan mengisi survei lingkungan belajar baik sebagai kepala satuan pendidikan maupun sebagai guru. Sangat penting bagi setiap satuan pendidikan mendapat potret yang utuh mengenai kondisi pendidikan yang sebenarnya. Oleh karena itu, partisipasi aktif untuk melaksanakan asesmen nasional dengan menjunjung integritas tinggi akan mendorong dihasilkannya informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan mensukseskan pelaksanaan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dilakukan oleh semua sekolah, madrasah, dan program pendidikan kesetaraan untuk dapat mengukur kompetensi siswa terhadap beragam bentuk informasi. Pemanfaatan teknologi dalam asesmen juga efisien dan efektif untuk proses distribusi instrumen, pengelolaan data implementasi, dan pengolahan hasil. Semua satuan pendidikan melaksanakan asesmen nasional tanpa mempertimbangkan status akreditasi. Bagi satuan pendidikan yang tidak memiliki infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang dipersyaratkan sebagai penyelenggara asesmen nasional dapat melaksanakan asesmen nasional dengan cara menumpang di sekolah dengan infrastruktur TIK yang memadai. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama akan mengordinasikan skema menumpang tersebut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 2 moda pelaksanaan asesmen nasional, yaitu berbasis dalam jaringan atau daring dan semi-daring. Pada moda daring, semua proses dilakukan secara daring dan membutuhkan koneksi internet yang memadai dan stabil selama pelaksanaan asesmen nasional. Dengan demikian, satuan pendidikan tidak perlu melakukan proses sinkronisasi dan unggah hasil. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki koneksi internet yang memadai, dapat memilih moda semi-daring di mana satuan pendidikan perlu melakukan sinkronisasi atau mengunduh soal pada komputer server 3 hari sebelum pelaksanaan asesmen. Setelah asesmen selesai, satuan pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Setiap kepala satuan pendidikan menentukan moda pelaksanaan asesmen nasional yang sesuai dengan kesiapan infrastruktur TIK di wilayahnya pada sistem pendataan asesmen nasional paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan. Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama diharapkan berkoordinasi dengan Kepala Satuan Pendidikan untuk mekanisme resource sharing atau berbagi sumber daya dalam pelaksanaan asesmen nasional. Infrastruktur TIK yang memadai untuk kebutuhan pelaksanaan asesmen nasional secara daring pada satuan pendidikan adalah infrastruktur yang memiliki kualifikasi minimum, meliputi tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop dengan spesifikasi minimum yang ditetapkan, tersedianya aplikasi browser standar, dan tersedianya bandwidth internet minimum 12 Mbps per 15 komputer dan stabil selama pelaksanaan asesmen. Sementara bagi sekolah yang tidak memiliki kapasitas bandwidth yang memadai untuk melakukan asesmen nasional secara daring, maka dapat memilih moda semi-daring. Pada moda semi-daring ini, satuan pendidikan perlu menyiapkan tambahan infrastruktur pada moda semi-daring berupa komputer PC yang digunakan sebagai server dengan kualifikasi minimum yang telah ditetapkan. Tersedianya perangkat komputer desktop atau laptop yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan. Tersedianya aplikasi browser standar.
Tersedianya internet dengan kapasitas bandwidth 2 Mbps untuk sinkronisasi dan unggah hasil asesmen. Setelah seluruh proses asesmen nasional dengan moda semi-daring selesai dilakukan, Satuan Pendidikan bertugas untuk memastikan semua hasil asesmen nasional dari semua sampel sudah lengkap dan mengunggah hasil asesmen ke server pusat. Baik Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan anak-anakku yang sangat kami banggakan, demikian penjelasan terkait persiapan kegiatan asesmen nasional. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, apa yang diharapkan oleh dunia pendidikan, utamanya perbaikan mutu tiap satuan pendidikan, dapat terwujud dengan optimal. Sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, tetap semangat walaupun kegiatan pembelajaran jarak jauh dilaksanakan, maka tidak mengurangi esensi dari kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga mudah-mudahan kita nantinya cepat keluar dari pandemi COVID-19 dan dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Demikian Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.